Kita ini rame, ada yang doi-doi begini. Tapi enggak ngomong sih. Jadi telinga saya udah terus ngomong sih. Gitu. Lah nggak tahu ya, ini makanya secara metafisik dan supranatural saya nggak tahu ini ada kedetek. Sorry, ya ini bukan apa-apa. Ada yang nyuruh gitu, tapi ternyata ada terbukti. Hebat saya. Kenapa hebat? Saya berterima kasih dengan saudara-saudara saya dari sini. Kenapa saya akan begitu? Ada alasan, ya. Ada sebuah alasan saya harus menyampaikan. Tadi kita sudah sepakat, kita sudah bersyukur. Ternyata Bapak Ibu bisa menyiapkan semua keadaan ini dalam keadaan alasan. Dengan waktu yang relatif. Padahal saya tidak perlu. Tapi dalam waktu yang sangat relatif singkat, Bapak Ibu bisa menyiapkan semuanya. Apapun risikonya. Dan dalam keadaan apa saja. Kan itu yang tadi kita sepakati. Setuju nggak? Jadi saya sangat berterima kasih Bapak Ibu. Itu yang memberikan semangat saya. Walaupun misalnya seperti ini, kadang saya berharap Bapak Ibu semua itu menjadi agen-agen obat-obatan untuk organisasi yang kita cintai ini. Ya. Itu adalah sebuah harapan besar untuk mewujudkan dari yang kita BCK Jaya, BCK Lestari, BCK melanjut berdamai. Jadi Bapak Ibu terlibat di sini. Jadi Bapak Ibu adalah sang juara. Kenapa saya katakan sang juara? Kalau tidak dikarenakan cinta Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak bisa di sini. Mungkin lebih mikirkan jalan-jalan kemana semua segala macam. Dan produk ini, aplikasi ini adalah produk anak bangsa. Anak bangsa yang memang sudah berkecimpung di PJTK. Karena ada sebuah keprihatinan yang mendalam yang nanti akan saya ceritakan sekilas. Karena kenapa saya di awal ini untuk memberikan sebuah motivasi supaya Bapak Ibu mencintai produk atau apa yang saya tawarkan ini. Kalau nggak karena cinta, mungkin Bapak Ibu mengambil ini saya motivasi dulu ya, di awal supaya frekuensi dan persepsi kita sama. Ya. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi terima kasih Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sudah menjadi juara di sini. Ya, juaranya double. Iya. Kita masuk. Sorry Pak Wanas, tadi saya sedikit memberikan pada teman-teman karena saya lihat dengan waktu yang relatif singkat bukan saya. Kita harus semangat dong. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ayo. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Ya, ini adalah sebuah program yang Super F, sekarang Super F, yang dimana di dalamnya ada multi platform sekarang. Multi platform. Makanya kita ambil Super F. Ya. Nah berikut yang tadi saya katakan ada sebuah keprihatinan yang mendalam. Karena begini Bapak Ibu, ketika organisasi ini berdiri tahun 2010, tepatnya 21 Maret 2010, artinya akad nikahnya di situ. Enggak, saya terpaksa harus pakai analogi supaya bisa tertang situ, ya. Kita akad nikahnya di situ. Kini PCTA sudah berumur 13 tahun. Setelah menikah dalam 13 tahun, sampai saat ini kita masih belum punya rumah, masih ngontrak.
makanya diperlukan. Dan ini kita sadarkan, saya mau kita tuh tidak kontrak sebagaimana yang dingendikan oleh sahabat. Dulu mau cari sih, gimana caranya mewujudkan itu? Ya, itulah keprihatinan. Satu poin pertama adalah apa Bapak Ibu sekalian? Kantor pusat PJT Indonesia yang representatif sebagai rumah kebangsaan kita semua di situ. Yang tadi sudah dibuka oleh Pak Ali adalah lintas suku di situ, lintas budaya di situ, tapi itulah rumah Indonesia kita. Yang semua silakan monggo, silakan masuk. Itu rumah kita bersama. Setuju ya Bapak Ibu? Sepakat nggak kita mau mewujudkan ini? Nah, tapi ada caranya. Saya antarkan dulu ada caranya, ya. Serius, serius. Ya, kita dikasih support sama Wanas. Yang kedua Bapak Ibu, adanya ketidakpastian jumlah anggota PJT seluruh Indonesia. Sekarang berapa sih total kita anggota? Ternyata beberapa kali saya tanya, bahkan teman-teman pemulung saya tanya, nggak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Lantas bagaimana supaya bisa? Satu-satunya adalah bicara database. Karena dulu database kan banyak tuh, kalau database itu sekarang sudah berbasis Android dengan ditulis bahasa pemrograman PHP, JavaScript. Nah itu kalau orang IT tanya lagi, ya kan? Tapi ini saya nggak mau menjelaskan itu. Yang penting Bapak Ibu udah tinggal pakai, udah selesai urusannya gitu aja. Ya, jangan tanya urusan dapur saya, nggak ngerti nanti, malah bingung kalau saya cerita. Ya, nah, inilah ketidakpastian jumlah itu. Tapi kalau kita tahu jumlah kepastian ini, gampang banget. Kalau ditanya sekarang saya berapa sih anggota, saya bisa jawab. Ya, saya bisa jawab cepat. Nah, nanti ini akan kita permudah. Nanti akan kita rilis yang baru aplikasi ini supaya nanti ada dashboardnya. Jadi Bapak Ibu udah tahu nih anggotanya berapa. Begitu buka coba dashboardnya muncul jumlah anggota saat ini. Begitu dibuka real time udah ketemu, oh jumlahnya udah 1000, udah 200, 1200, udah 1500 terus ya. Tapi kalau ini karena saya dikejar sama Wanas, mau tak mau saya harus berangkat, ya kan? Terpaksa harus pakai apa? Pakai metode semut. Jadi perjalanan saya dengan semut sampai saya dipanggil dan sampai di sini. Tuh, ya, ini ya latar belakang nih. Ini supaya tahu kita dasarnya dulu. Nanti ketika menjelaskan kepada teman-teman yang lain, supaya selalu bercerita. Ya, kita mau mewujudkan ini ya Bapak. Nah, caranya saya kasih tahu. Berikut. Sehingga ada sebuah gagasan besar yang saya bidangi di DPP di bidang litbang, media dan IT. Membangun sebuah sistem aplikasi database sebagai sarana pendataan anggota dan pengurus PJTA. Harapannya tentu ada. Harapan pertama adalah sarana percepatan sosialisasi keberdayaan organisasi PJTA bagi masyarakat Indonesia. Karena begini, banyak PJTA. Berarti ini organisasi saya ini belum dikenal juga sama orang. Sesederhana itu. Ya, dasar. Kedua, ada harapan kedua untuk membuka peluang usaha yang bermanfaat bagi organisasi. Ini organisasi yang dimana kita anggotanya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ketiga, harapannya ada supaya laju pertumbuhan organisasi itu meningkat pesat. Itu tujuannya. Berikut, lantas ada tujuan yang utama ini adalah itu kan biasa kita lakukan. Saya wujudkan menjadi sebuah tujuan adalah perkembangan keanggotaan. Dashboard itu berapa jumlah anggota,
dan nanti bapak-bapak tahu, update terus tahu tentang aplikasi. Kemudian percepatan informasi, kemudian pengembangan organisasi dengan banyak hal, kemudian membangun jejaring komunikasi dan usaha anggota, usaha bapak ibu sekalian. Ya, kalau ada produk silakan nanti ada. Ya. Kemudian meningkatkan kemandirian ekonomi bagi organisasi. Ya. Yang berikut adalah membangun masyarakat cinta tanah air Indonesia. Ya, menciptakan lapangan kerja bagi anggota. Jadi nggak usah melamar kerja lagi bapak ibu. Di kita ini nanti kalau besar, ini ada lapangan kerja yang kita ciptakan untuk bapak ibu sekalian. Terlebih-lebih buat yang muda-muda, ya, buat yang muda-muda, ya, bisa. Kemudian meningkatkan pendapatan anggota. Tentu kan harus ada penghasilan, ada pendapatan, ada peningkatan income di keluarga. Jelas ya? Setuju? Nah, yang berikut mendorong perkembangan kooperasi produsen dan diri bangsa. Ya. Berikut. Nah, kita sebagai Litbang ini adalah mensupport semua bidang ya yang ada. Berikut langsung sedikit aja. Nah, yang kemudian sistem digital ini mendukung kerjanya DPP, DPD, DPC, sama DPR dan publik bagi orang yang mau melihat kita. Apa DPC? Siapa itu orangnya? Apa yang dibalik? Siapa tokohnya? Lihat aja. Apa kegiatannya? Bisa dilihat di sini. Gampang. Untuk publik ya, untuk di luar dari kita, mau lihat kita boleh. Ya, gitu ya. Kemudian ada fitur perkenalan. Banyak fitur, tapi saya nggak mungkin jelaskan semuanya karena kalau saya jelaskan nggak mungkin cukup dengan waktu yang singkat. Fitur perkenalan pertama adalah proses registrasi. Sekarang saya mau tanya, bapak ibu semua bawa gadget, bawa gawai, bawa handphone? Bawa. Bisa dikeluarin? Pertanyaan saya, apakah sudah mendownload aplikasi ini? Sudah. Oh. Jadi yang berikut ini proses registrasi adalah proses pendaftaran untuk menjadi anggota. Bapak ibu kalau saya tanya, bapak ibu warga Indonesia belum? Warga negara Indonesia belum? Warga bisa dibuktikan. Ya, dengan apa? Sekarang saya pertanyaannya sama, bapak ibu warga BCTA bukan? Hah? Warga BCTA. Semua jawab di bawah gimana nih? Hah? Yang muda langsung siap ya, oh enggak gitu kan gitu. Sopo saya enggak. Sudah mendaftar? Sudah. Nah, pertanyaan berikut. Satu bayar dereng. Sambut. Hah? Belum. Orang saya satu nomor apa? Hah? Ayo kita. Dan ini pendaftarannya nih 30.000 untuk 10.000 sampai kita settle. Paham ya Bapak Ibu? Siap? Alhamdulillah. Yang berikut, tadi ada pertanyaan, Pak, kita ada media ada, pemberitanya siber media ada. Namanya apa? Suara PCTA Indonesia, bukan PCTA News. Karena saya berusaha, karena saya orang berusaha mengupayakan untuk jelas itu suara PCTA Indonesia. Ada YouTube-nya ada. Suara PCTA Indonesia YouTube channel. Nah, ini kalau untuk yang siber media yang sifatnya tulis online. Tapi yang YouTube, begitu saya launching kemarin, kebetulan saya ketua panitia HUT 11, kita launching, persoalannya subscribernya itu hanya 28 orang. Mesake Bapak Ibu, begitu tanya, hanya 28 orang. Padahal kita banyak enggak? Kalau memang mencintai Indonesia, kalau ada 1000 aja ketika itu proses monetisasinya berjalan. Sehingga saya akan membuat konten-konten tentang kebangsaan.
isi kontennya apa saja. Ada produksinya, jelas ya. Memang listrik nggak dibayar. Bayar. Terus sederhana itu gitu. Nanti kalau kota bayar itu mereka lagi, udah dikasih saja. Kemudian kalau bapak ibu ada usaha, usahanya bisa di-upload registrasi di toko warga. Toko warga ini adalah sebagai penggantinya Mobli.id. Mobli.id ini itu sama persis kalau bapak ibu tahu tentang yang namanya Tokopedia, Shopee, terus Bukalapak, Lazada, iya, Blibli. Mau izin kita menggunakan inisial aja. Enggak, ini penting, ini penting, ya. Ini penting. Mohon maaf aja, saya akan terakhir sesinya, ya. Ini penting, kalau nggak akan ini nanti, ya. Satu. Kemudian ada komunitas Indonesia. Kalau bapak ibu mengenal FB, Instagram, Twitter dan lain-lain, versi PCTA-nya adalah namanya Komunitas Indonesia, ya. Tapi saya nggak muncul cuma satu ya. Contohnya ya, ini nanti repot kelamaan kita. Padahal ini kita bicara soal aplikasi. Klik lanjut sedikit. Nah, ada fitur yang lain ada perkembangan pembayaran online kayak gateway, ada yang transportasi online, ya. Kalau bapak ibu Gojek ada apa namanya, Maxim, ada Grab, kita ada. Tapi namanya ntar dulu ya, saya tutup dulu, saya nggak mau kasih tahu. Ya. Kemudian pemesanan online, kemudian ada Simpin online Koperasi Jati Diri Bangsa. Simpin itu simpan pinjam. Ya, dari kita untuk kita. Ya, berikut lanjut. Nah, ini adalah ketentuan umum. Semua ini harus ada usernya anggota PCTA dan dibuktikan dengan apa? Dengan bayar registrasi. Karena apa? Moto kita ini adalah moto membangun masyarakat cinta tanah air Indonesia jujur dan beradab, ya. Dan nanti bapak ibu setelah mendaftar itu nanti ada dapat dua, satu KTA yang seperti begini, ya, KTA yang seperti ini, ya, fisik secara fisik ya, secara fisik. Kemudian ada namanya ID card sama lanyard yang seperti saya pakai ini. Ini bisa disimpan. Tapi ketika mau berangkat bapak itu bertugas untuk ke instansi, ke pemerintahan, ke instansi apalah, bawa aja di diri kita. Karena tadi kita sudah bersumpah kembali jati diri bangsa. Ini adalah sebuah jati diri kita. Kita harus mampu berbicara soal ini, ya. Harus ada faktanya. Jadi itu yang kita berbicara. Kemudian yang berikut ada lampirannya ya, KTA. Kita skip aja. Nah, perangkat bapak ibu kalau semua punya handphone minimal Lollipop versi 5,0. Kemudian di atas itu adalah Snapdragon, ya. Jadi Pak Ibu, kita nggak usah bagaimana mau lihat, ya udahlah kita jawab aja ya. Yang penting bapak ibu ini aja. Oke, lanjut. Nah, bagaimana panduan membuat akun? Sekarang saya mau bertanya, siapa yang belum ada akun? Sudah download? Sudah. Nah, kalau ada yang belum bisa, kita mulai dulu. Buat akun. Klik. Sudah? Mari daftar ya. Kalau seperti ini udah buat akun. Klik. Muncul seperti yang kedua. Itu buat akun. Ketika buat akun itu, setelah diklik, itu muncul apa? Ini pada semua sudah ya? Wah, ini sudah lewat aja lah. Nah, masuk sini. Masuk sini. Nah, lihat bapak ibu yang gambar pertama ya. Begitu buat akun, itu yang muncul seperti itu. Muncul seperti itu. Tapi kebiasaan kita yang salah, langsung isi emailnya sama kata sandi. Itu yang salah. Harusnya apa? Di situ ada buat sebuah akun. Di bawahnya. Halo. Saya aja.
Loh, Bapak Ibu udah mendaftar akun enggak? Sudah. Untuk di sini? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah ya. Oke. Kemudian kalau memang sudah, Bapak Ibu nanti begitu buat akun nanti muncul seperti ini Bapak Ibu yang di tengah, ya, yang di tengah ya. Setelah buat sebuah akun muncul gambar yang di tengah. Setelah gambar di tengah isi nama depan, nama belakang, email, kemudian di situ ada yang kosong, ada bendera merah, ada bendera merah putih. Itu nomor handphone Bapak Ibu. Yang diisi di situ nomor handphone, ya. Kemudian klik yang di sini, yang di bawah sini, naik dulu ya. Tablet Intel. Nah, setelah diisi nama depan, nama belakang, email, di sini Bapak Ibu ini adalah nomor handphone. Kemudian ini kata sandinya begitu. Halo, ya, supaya saya tidak ngulang ya. Nah, setelah isi kata sandi, baru klik yang kecil ini. Halo, sudah klik. Setelah semua diisi itu baru register. Muncul apa register? Sudah langsung praktek ya? Oh sudah, silakan Bapak Ibu, lanjut nih, sudah. Sudah ya? Oke ya? Oke. Halo. Oke. Yang berikutnya seperti gini. Nanti setelah register, Bapak Ibu masuk. Nanti ya ini isi email ya segala macam masuk, baru bisa masuk. Kalau ini seolah-olah sama nggak? Sama nggak? Seolah-olah sama nggak? Tapi ini berbeda loh. Ya. Tapi tadi ini buat sebuah akun, muncul nanti ini, setelah ini muncul baru masuk ini. Ya. Nah, lanjut. Nah, setelah diklik yang tadi itu langsung muncul ke sini nih. Aplikasi ini. Ada layanan, kontak, informasi, nyangkruk, kotak masuk ya. Jelas? Kemudian klik layanan Bapak Ibu. Ini langsung praktek, ini kita langsung praktek simulasi. Klik layanan. Yang tadi Bapak Ibu harus bayar yang 30.000. Setelah masuk di situ, klik layanan, nanti muncul gambar seperti begini. Terus apa yang diklik? Bapak Ibu meregistrasi di sini. Ada di situ tulisannya registrasi KTA. Ada? Ya. Udah di sini? Ya. Nah, muncul seperti gini Bapak Ibu, yang ketiga nih. Ini saya pandu ya. Nah, ini juga kesalahan utama di sini yang selalu bermasalah. Karena apa? Langsung isi di sini. Jangan. Kalau mau mendaftar harus klik dulu yang merah. Registrasi anggota. Ya. Jadi jangan langsung ini kalau muncul seperti ini ada terus di sini enggak. Jangan, ya. Yang diisi langsung klik registrasi anggota. Nah, siapa yang udah sampai di sini? Udah sampai di sini enggak? Ada. Nah, klik yang merah, Bapak. Yang merah nih. Sudah. Bapak Ibu di situ kan ada baca data pribadi, data pelengkap, data ini. Nah, Bapak Ibu saya kasih waktu. Sekarang silakan isi. Itu di situ ada nama, NIK-nya, terus Bapak Ibu ini isi terus selesai. Baru siapkan fotonya Bapak Ibu. Atau jangan-jangan fotonya nggak disediain lagi. Ya. Nanti ya, ini terus Pak. Terus Pak. Nah, muncul seperti gini. Isi nama semua lengkap, tinggal ini scroll, digeser aja ke atas, ke bawah dan seterusnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebelum klik tombol selanjutnya pastikan Anda telah mengisi semua data dengan benar.
Kalau sudah benar Bapak Ibu selanjutnya. Jelas? Jelas ya? Lanjut. Saya akan cepat aja nih ya. Nah, muncul seperti gini tadi, balik ke sini. Tadi udah di ini yang pertama. Nah, sekarang proses bayar di sini. Klik bayar. Tapi data-data tadi sudah ya? Sudah diisi? Sudah. Ya meneng wae. Ya, saya kasih waktu. Ya, saya kasih waktu. Tinggal diisi aja. Monggo. Gini Bapak Ibu sekalian gini. Ini tak jelasin dulu, nanti saya house tour langsung di situ. Sama teman-teman juga ikut house tour untuk membantu. Oke ya. Nah, ini cara bayar. Setelah cara bayar muncul, klik registrasi awal. Setelah registrasi awal, nanti ada muncul seperti ini, nilainya 30.000. Tulis nama, ya, ketik nama, nomor handphone, email, ya, ini email 30.000. Baru berikut Pak. Nah, muncul seperti gini. Di sini ada virtual account. Ada virtual account. Virtual account ini bagi Bapak Ibu yang punya M-Banking bisa. Tapi untuk saat ini kita nggak, M-Bankingnya BCA belum. Kita belum kerjasama. Ya, sama M-Bankingnya CIMB Niaga. Yang ada yang ini. Karena kita kerjasamanya dengan Midtrans. Ya. Ini Escotral. Nah, kemudian muncul di sini ada, ini contohnya Bank Mandiri. Bank Mandiri ada kode virtual account, ya, virtual account. Setelah selesai dibayar, mau pakai M-Banking, ya, ini nanti muncul seperti ini. Nanti kita juga ini akan kita tambahkan untuk bisa membayar di Indomaret. Semua Indomaret punya kan? BCA bisa bayar. Hah? Allah BCA kan bisa kan? Ke ATM BCA kan bisa kan? Nah, makanya tadi saya bilang di sini belum ada BCA sama CIMB Niaga. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu bayar punya M-Banking BCA sekarang, membayar di BNI-nya itu bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Klik MBCA. Kalau ada yang punya MBCA, tadi Pak Mahmud tadi. Selamat datang di rumah Indonesia, PCTA Indonesia. Luar biasa, Bos. Ini Langsung spontan ya. ini sakit. Jadi jangan ada ngaku-ngaku, wah ini bukan, dia bisa nunjuk, udah selesai urusan. Nah sekarang Bapak, nih buka Pak yang tadi Pak, masuk ke sistem tadi, supaya sama-sama ya. Udah masuk sini ya, udah nih Bapak ini berhasil, ya ini contoh berhasil, ya. Next. Nah ini contoh bayaran tadi ya, berhasil. Ini pakai BRI ini. Nah, BRI ya. Nah, terus escape. Nah, muncul di sini. Terima kasih. PCTA Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Ya. Next. Nah, apa yang didapat nanti itu yang dua tadi saya bilang. Ya. Tapi tentu harus ada proses selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau secara digitalnya sudah ada di dalam. Bagaimana cara melihatnya? Nah, sebentar. Bapak Ibu punya ini? Coba ketik layanan. Ketik ini. Masukkan email. Terus ada password kan? Udah sampai sini? Ada yang sudah sampai sini? Masukkan email udah. Kemudian ada password. Yang sering salah itu di sini masuknya adalah password yang pertama tadi. Padahal di sini yang diminta apa? Nomor NIK, KTP yang dimasukin. Ya. Setelah proses registrasi tadi, masukkan KTP, masukkan pilih label user,
langsung klik yang hitam masuk. Ya, nih kita klik ya. Wah, selamat lagi. Ini nggak bisa rotasi. Iya, nggak bisa rotasi ya. Oh, alah, belum setel handphonenya. Passwordnya apa? Pakai ini Pak ya? Hah? Passwordnya pakai KTP. NIK, Ayo nih Kak. KTP. Kalau yang sudah diproses ini ya. Nah, ini dia. Ini dia, Bapak Ibu. Udah masuk ya. Sah. Jadi kalau mau jalan-jalan ada resmi acara PCTA, gampang. Dan besok-besok ini akan kita rubah di versi berikut. Karena apa? Setiap ada berkegiatan, nanti barcode aja yang kita ini absen. Nah, gitu. Ya, tapi nggak sekarang ya, nanti ya depan. Oke? Nah, baru nanti Bapak Ibu, nanti ini ada berdasarkan ini, nanti kita yang proses. Itu nanti ada dapat dua, satu yang KTA yang seperti tadi, yang ini fisiknya, kemudian ada yang ini, ya, jelas ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau mau Bapak Ibu mau browsing di situ, mau bayar jaket macam-macam lah, mau bayar rumah syukur nanti misalnya, ya udah transfer aja bayar rumah syukur, ada apa? Ya, fasilitas yang kita siapin. Terus, nah, turun lagi Bang. Nah, di situ ketika proses mau cetak nanti, tapi Bapak Ibu harus bayar lagi 15.000 untuk cetaknya saja. Tapi kalau Bapak Ibu ini mau nyetak Pak, pergi ke printing aja sebentar nggak apa-apa, untuk pegangan aja. Paham ya? Nah, tapi kalau mau dari kita resminya nanti bersama lanyardnya ini, itu nanti Bapak bayar lagi tuh 15.000 Pak. Ya, nanti itu di capture sama pusat itu nanti berdasarkan itu, ini sudah semua kita cross check di sana datanya. Oh, ini udah selesai. Kita produksi, kita kirim lagi ke DPP yang distribusi. Ya, jelas ya? Oke. Waduh, panas ya. Terus lanjut. Nah, ini yang kemarin, hari ini memang belum saya ini. Tapi ini jumlah kita udah lebih 308. Udah lebih. Udah mau mendekati hampir 400. Ya. Oke, lanjut. Nah, suara PCTA Indonesia tadi medianya ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu udah bisa berselancar di situ di aplikasi tadi. Nah, bagaimana cara masuknya? Di situ ada suara PCTA Indonesia enggak? Di dalam ada. Ini contohnya nanti gini nih, suara PCTA Indonesia. Nah, ini contoh-contoh tulisan kita, ya. Yang menulis ini hanya saya dengan administrator Mas Satrio, ya, gitu. Karena saya belum pernah jurnalis. Nah, makanya dalam program tahun depan saya akan membuat namanya teknik penulisan jurnalistik. Harus ada yang mendaftar. Halo, tunggu. Ya, jelas ya. Nanti daftar, nanti kita sebar flyer, mendaftar lewat dari DPC masing-masing. Ya Bapak Ibu. Nah, daftar. Nanti pelatihannya di mana? Bentar dulu. Nanti DPP yang mengaturnya. Ya kan? Karena kalau ada di Surabaya nanti di pelatihan, mungkin saya yang datang, nggak mungkin Bapak Ibu datang ke tempat saya. Ya kan? Kan lebih bagus nanggung yang satu. Hah? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau untuk yang sementara untuk penelitian penulisan jurnalistik itu dari kita dulu. Karena apa?
ini kan harus ada punya badan usaha tersendiri, badan hukum tersendiri, supaya apa? Terlaporkan ke Dewan Pers, ya, supaya keluar nanti PWI, ya. Jadi itu resmi, ya, itu resmi. Harus badan usaha sendiri, nggak bisa lewat ini, ya. Jelas ya Bapak Ibu? Gimana Pak? Oh, ngedit foto. Saat ini memang belum kita buat di sini, ya. Karena begini, kalau bisa Bapak Ibu, Yang mau masuk. Oh, jadi kamunya yang bisa jadi seperti bulan dua. loh, ini otomatis ini. Begitu upload foto, ya foto itu langsung jadi sendiri. Ini sistem. Nah, ya, gitu ya. Jelas ya, Pak Ibu? Nah, pertanyaan bisa menjawab, Mas, Pak Umar, Mas Umar, atau Kang Umar, atau Cak Umar. Ya, jelas ya? Itu beda Pak. Jadi tapi nanti yang pelatihan dari kita, nah itu yang fasilitasi adalah PCTA. Ya, jelas. Tapi kalau ini ada badan hukumnya sendiri, nanti kita urus sendiri. Nanti di situ ada pimpinan redaksinya siapa, ada boxnya, ya. Itu nanti tersendiri ya, jelas ya. Itu nanti masukkan ke sono. Oke, lanjut. Nah, seperti gini badan organisasinya. Ini dari latar belakang box kita dulu di Kompas, ya. Jadi ada boxnya seperti ada pimpinan redaksi dan seterusnya. Ya, lanjut, terus. Nah tadi ada ini toko warga tadi, kalau diklik ini, ya, mau pasang iklan juga bisa, silakan terus. Bapak Ibu pesan lancar, terus singkat terus. Nah ini ada yang tadi komunitas Indonesia tadi, yang ala Facebook apa semua segala macam bla 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 itu. Udah, ini tapi Bapak Ibu di sini harus registrasi dulu nih, ya. Kata sandi bla bla bla, ya, masuk tersendiri, ya. Kemudian lanjut. Terus, nah ini ada transportasi online, ya, transportasi online, ya. Ini sengaja saya tutup, ya, namanya saya tutup, ya. Jelas. Nah, ini ada konsepnya Bapak Ibu. Transportasi online ini, begitu saya klik untuk jalan, untuk on, Bapak Ibu adalah karena ini anggota PCTA, Bapak Ibu mendaftar di sini. Bapak Ibu adalah sebagai pemilik loh. Tapi harus registrasi dulu di Koperasi Jati Diri Bangsa. Singkat ceritanya begitu, ya. Mau jadi pemilik nggak? Hah? Mau nggak? Mau. Jadi Bapak Ibu memiliki usaha yang kita bangun sedemikian rupa. Kira-kira konsep ini paham nggak? Saya belum cerita banyak lah sini, nantilah, ya. Ini saya hanya mau ngomongin cepat aja nih, ya. Paham? Itu ya. Nanti badan usahanya kita yang masukin, ya. Terus, nah, ada nggak koperasinya? Ada. Ini aktanya ada. SK Kumhamnya ada. Dan ini sudah didoain sama Pak Kiai. Saya langsung menyerahkan. Loh, bukan main-main ini. Kita mengikuti seluruh proses supaya langkah jalan ke depan tuh mantap. Ya, begitu ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, ini tahap pengenalan aplikasi ini. Target kita Bapak Ibu 10.000 akhir Desember. Ya, siapa yang menjadi usernya, targetnya? Pengurus organisasi, warga PCTA Indonesia, komunitas terkait, masyarakat umum. Next, ya, jelas ya Bapak Ibu. Nah, fitur aplikasinya tadi registrasi saja, yang manfaatnya itu, ya. Plus, langsung. Nah, manfaat jika tercapai target ini 10.000 kali 30.000, ini bukan di luar dari bicara yang 15.000 loh. Yang 30.000 yang seumur hidup ini tadi, berapa nilainya Bapak Ibu? 300 juta.
Tapi itu untuk apa? Supaya saya lebih bebas. Infrastruktur harus dibangun sedemikian rupa, server harus digedein, bandwidth harus digedein, supaya ketika Bapak Ibu ketika online ini tidak ada proses lagging, looping, langsung tek 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 tek, tek masuk gitu loh. Ini jangan muter terus muter, kecuali kalau sinyalnya kurang. Nah, beda lagi tuh. Sinyal kan urusan provider, ya. Kalau aplikasi urusan kita, ya. Jelas ya? Oke, lanjut. Tadi Pak, mungkin ada kelewatan. Oh ya, nah, terus lanjut. Nah, bagaimana caranya? Tahap pengenalan ini seluruh elemen organisasi bekerja memasarkan aplikasi kepada masyarakat umum. Pertama adalah ke keluarga, ke kerabat, kolega dan lain-lain. Ya, kira-kira Bapak Ibu ini mau nggak untuk bercerita kepada teman-teman? Minimal, hah? Yang saya harapkan begitu. Karena ini adalah milik kita bersama, milik anak Indonesia, ya. Servernya ada di kita, ya servernya ada di kita. Kalau Facebook, yang lain-lain itu servernya aja di luar. TikTok adanya di luar, ya. Floating money, duitnya terbang keluar. Tapi kalau ini produk kita sendiri, duitnya ada di mana? Di Indonesia. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena rasa cinta tadi, Bapak Ibu. Ini bukan pura-pura cinta loh di sini. Harus benar-benar cinta. Paham ya? Ini harus dipahami dulu. Makanya saya awali tadi di awal, sumpah jadi bangsa. Kalau Bapak Ibu mau jadi pengkhianat, berat Bapak Ibu. Cinta Indonesia. Jelas? Kemudian dana registrasi ini modal awal pengembangan aplikasi sampai pada tingkat operasional dan security system yang targetable. Artinya, ketika database kita ini udah gede, big data, kita bertempur, berperang dengan siapa? Dengan kapitalis, Bapak Ibu. Pemodal besar pasti akan ngincer kita, dan akan pertanyaan pertama, siapa? Apa itu bicara? Siapa di balik itu? Dan itu pasti akan diukur dan kita siap. Tapi kalau kita mau dijebol, nah ini masalah security level. Kita harus lapis itu sedemikian rupa supaya tidak dihack. Begitu caranya. Oh itu begini. Nah terkadang begini ya. Itu karena tingkat valuasinya sudah tinggi. Dia mau beli sama kita, sorry, kami tidak adalah sebagai anggota yang bisa dibeli. Nah, begitu harus jawabnya begitu. Kami adalah bukan orang yang bisa dibeli. Nah, itu dia Bapak Ibu. Makanya tadi apa tagline-nya? Membangun masyarakat cinta tanah air yang jujur dan beradab. Harus ada adabnya. Ada orang jujur tapi tak beradab? Ada Bapak Ibu. Waduh, nanti tak mau tak balik repot. Nanti lah kita lanjut aja. Next time aja lah. Mungkin kalau nanti saya pelatihan yang lain, mungkin saya bisa masuk yang lain lagi. Oke, lanjut. Nah ini tahap pertumbuhannya begini. Target user ini 100.000, ya, dan seterusnya, itulah. Lanjut. Nah, singkat ceritanya itu, suwun Bapak Ibu, singkat saja. Karena kalau kemarin tuh prosesnya di Madiun, mereka tuh belum mendownload, jadi nungguin mereka download dulu, jadi agak prosesnya lama. Kalau